Halo semuanya, saya Angira Gita, NRP 52151051. Sekarang saya akan mengerjakan soal algoritma dan struktur data, yaitu yang pertama adalah implementasi override dari public boolean equals pada list hingga dua objek list akan dianggap equals jika sama. Pertama, saya akan membuat beberapa variabel. Variabel pertama adalah variabel next, yaitu untuk merujuk pada alamat titiknya. Kemudian saya akan buat variabel string berupa yang bernama value untuk isi yang dirujuk pada tiap titik. Lalu saya akan membuat konstruktor ini untuk menginisiasi suatu objek baru. Kemudian masukan ini akan saya samakan dengan variabel awal next dan value. Oke, untuk selanjutnya saya akan mencoba membuat public boolean equals object O. Jadi kita buat dulu objek O. Nah, karena ini overriding, jadi akan saya tambahkan override di atasnya. Terus kita akan instance of-kan objek ini menjadi objek titik. Yang pertama, kita caranya pakai instance of titik seperti ini. Untuk selanjutnya, kita akan membuat objek baru dengan cara kita misalkan titik x sama dengan itu jadi objek O nya. Jadi kita misalkan titik dari O. Kemudian kita juga membuat objek baru lain yang akan dibandingkan dengan titik O tadi, yaitu kita pakai this karena merujuk dari titik yang dipakai sebagai acuan. Nanti bisa kita lihat penjelasannya lebih lanjut. Lalu kita membuat suatu variabel string. Nah, string ini untuk memuat value jadi suatu titik. Jadi ini kita misalkan x.value. Kita juga menyimpan value dari y ini dari titik y. Jadi misalkan string y sama dengan y.value seperti ini. Selanjutnya kita akan memulai perbandingannya dengan menggunakan looping while, yaitu while x.next, maksudnya titik selanjutnya yang dituju dari x tadi tidak sama dengan 0, maka untuk selanjutnya kita bisa mulai perbandingan. If value dari x tidak sama dengan value dari y, maka kita akan mereturn false karena isi dari kedua list itu atau kedua titik itu tidak sama. Sedangkan jika sama, maka kita lanjutkan ke titik baru dengan cara kita menggunakan next sehingga bisa beralih ke titik selanjutnya. Nah, setelah itu kita jika sudah keluar dari looping while dan keluar dari if, maka kita bisa mereturn true.
Selanjutnya kita akan membuat suatu kelas untuk mencoba mencoba public boolean equals-nya. Kita buat kelas coba titik, kita buat public static void main-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita mulai menginstans variabel baru, new titik, misalnya kenapa kita pakai nu? Karena ini kan titik paling akhir yang dituju, sehingga dia tidak punya titik lain yang dituju. Kemudian kita buat lagi kenapa kita menggunakan A sebagai nextnya, karena sebelumnya A itu berisi titik yang sebelumnya. Selanjutnya kita buat titik lagi, sudah, misalkan seperti ini saja. Kemudian kita membuat objek baru dengan cara yang berbeda, yaitu titik B. Karena urutannya berbalik ya, jadi sudah siap. Kemudian kita tinggal membandingkan kedua titik tersebut dengan cara kita print dulu supaya kita bisa melihat hasilnya. Equals tadi ya, jadi kita a dot equals lalu kita bandingkan dengan titik B tadi. Selanjutnya kita akan merun. Nah, karena isi kedua list tadi sama, maka akan muncul true. Sedangkan jika kita buat berbeda, maka akan muncul tulisan false karena kedua list tadi berbeda isinya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan, jadi kita akan menggunakan metode toString sehingga kita bisa mencetak seluruh isi titik secara berurutan. Jadi pertama kita akan membuat suatu metode bertipe public dengan tipe balikan string dengan nama toString sesuai tugasnya. Nah, jadi tanpa parameter. Kemudian kita membuat suatu variabel. Di sini saya misalkan variabel hasil yang akan menyimpan value dari masing-masing titik. Kita tambahkan spasi juga supaya nanti ada jarak dan bisa dilihat perbedaan mana masing-masing value dari beda node. Lalu kita menggunakan kita menggunakan if jika dari nextnya itu tidak sama dengan 0, maka kita akan menggunakan hasil tadi untuk
menyimpan dari value yang ada di next berikutnya, di titik berikutnya. Jadi seperti ini. Nah, jadi hasil akan bertambah dengan next yang next to string. Nah, next to string ini akan masuk ke menambahkan value dan spasi. Nah, terus selanjutnya kita membuat return. Jadi returnnya karena bertipe balikan string dan kita menyimpannya pada variabel hasil, maka returnnya berupa hasil. Untuk selanjutnya kita coba di kelas coba titik. Nah, di dalamnya ini kita akan mengeprint karena supaya bisa kita lihat hasilnya. Jadi A ini adalah titik yang akan kita print, dan toString ini tadi nama metodenya. Kemudian kita coba run. Nah, tulisan tadi atau hasil dari list tadi, titik tadi bisa tercetak. Nah, sekian tutorial dari saya. Terima kasih.